Itu Bapak Ibu Saudara, coba kita kembali kepada kitab Mazmur sebentar. Pasal 52 ayat yang ke-10 kembali. Coba kita lihat sedikit lalu kita akan menuju kepada sintesa kita. Kita kembali kepada cerita semula. Ya, kitab Mazmur pasal yang ke-52 ayat yang ke-10. Tapi dalam Alkitab saya, mungkin dalam HP saudara ayat 8 ya. Yuk silakan. Mazmur pasal yang ke-52 ayat yang ke-10. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Ya, ini sebuah pengakuan yang kita jadikan ayat pokok pada waktu itu. Ya, yang berkata, Daud berkata bahwa tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Ya, zaitun yang menghijau. Waktu itu kita bicara tentang zaitun yang zaitun untuk menghijau karena dia percaya kepada kasih setia, ya, dan kepada kasih setianya untuk selama-lamanya. Ya, waktu itu kita baca dalam bahasa Jawa berkata, nanging aku iki bakal ono ing pedalemane Gusti kaya wit zaitun kang rembuyung. Ya, ngerembuyung itu Indonesianya menghijau. Menghijau itu sama dengan semi. Semi itu sama dengan trubus. Ya, menghijau itu ngerembuyung. Seger, ijo, royo-royo. Sih kadarmane Gusti kang tak ndelake ono ing sak lawasi. Hebat ya. Itu basa Jawa ini luar biasa itu ya. Orang dari Mojowarno mesti ingat ayat itu ya. Hebat ya. Si baju kuning ini asli Mojowarno loh Pak, satu tanah air ya. Ya. Jadi pada waktu Daud berkata, ananging aku iki bakal ono ing padalemane Gusti kaya wit zaitun kang ngrembuyung. Ya, ngrembuyung itu artinya bersemi, artinya menjadi lebih besar, menjadi lebih rimbun, ya, dan seger, ijo royo-royo. Tapi dalam bahasa Mandarin waktu itu kita belajar bahwa sebenarnya Daud tidak sedang menggambarkan dirinya, memetaforakan diri kepada pohon ini dalam gaya bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin disebut dengan Siwo Jiosiang Sentian Chong Te Cingkan Lansu. Ya, dia berkata, Siwo tentang aku, ya, mengenai aku. Hebat loh ya. Ini orang dalam kesusahan yang berat masih bisa berkata punya gambaran diri, punya pengenalan akan diri sendiri, punya satu apa ya namanya self understanding tentang diri. Ya, kadang-kadang orang dalam penderitaan itu sudah tidak kenal dirinya. Dalam penderitaan orang tidak tahu siapa dirinya. Tapi Daud sekalipun dalam kesusahan, sekalipun dalam penderitaan, dia masih bisa punya pengenalan tentang diri sendiri. Aku tahu siapa aku. Ya, walaupun orang mengira aku yang lain, tapi aku adalah aku. Yang setuju katakan, yang percaya katakan. Makanya pada waktu Daud melihat apapun yang menimpa dia, dalam kesukarannya, dia tidak pernah memberikan pengharapannya, kejadian dirinya kepada orang. Tapi dia berkata yang menjadikan aku sebagaimana aku adalah aku. Ya. Artinya apa? Aku ini mau bahagia, ya aku yang menentukannya. Aku mau sukacita, ya aku yang menentukannya. Aku mau susah juga akulah yang menentukannya. Apapun yang menimpa adalah aku yang ambil keputusan dalam dirinya, katanya Daud. Makanya dia berkata, Siwo tentang aku, lihat aku. Ya, mengenai aku. Dia berkata, Jiuxiang Sen Tian Zhong. Dikatakan sen itu pasti Tuhan. Tian itu menunjuk, tunjuk. Ya, Zhong itu menanam, te itu yang, ya, jing kan lan jing itu muda. Kan lan itu zaitun, su itu pohon. Ya, makanya jing itu muda. Makanya orang kalau namanya jing-jing, kita tahu tidak iso tua. Nom terus. Halo. Betul ya? Ya, saya punya teman namanya Pupus Irianto. Aku ngomong lah tuwekmu kapan pupus terus saya. Ternyata saya tanya kepada dia, jenengmu kan kok iso pupus itu apa maksudnya? Maksudnya pada waktu ibunya hamil dia, bapaknya itu dalam penderitaan. Tapi dalam penderitaan itu dia yakin penderitaan ini tidak selamanya jadi penderitaan. Dia akan mupus, dia akan semi.
dia akan tumbuh lagi. Itu loh hebat ya. Kata mopus, tahu kata mopus? Mopus itu dari tembung pupus. Pupus itu pucuk. Hebat. Ya, makanya saya berkata Daud ini adalah orang yang punya pengenalan diri yang hebat. Self-understanding, pengertian terhadap dirinya dengan mapan. Dan dia berkata, ya kenapa? Karena Woyong Yongyen Yuan Ikau Sente Zeai. Karena aku ini bersandar. Ikau itu senden. Ya sen itu Tuhan, te zeai itu Tuhan punya. Te itu kan punya ya. Ya wote ni te damen te ya. Te itu punya. Sente itu artinya zeai itu kasih setia. Jadi sente zeai artinya kasih setianya Tuhan. Bagaimana bisa saudara di tengah-tengah penderitaan dia bisa jadi kuat kayak begini nih. Wah saya belajar terus dengan hidupnya Daud ini. Ya, dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam proses. Dia bisa punya persamaan. Tetapi aku ini seperti zaitun yang ditunjukkan Tuhan kepadaku. Yang dia ingat, kita juga sudah ingat, kita sudah tahu, kita belajar, kita menganalisa pohon ini. Ternyata pohon zaitun setiap kali keluar buah, dia mesti digepiok. Masih ingat ya? Halo masih ingat ya? Dengan dipukul-pukul. Tapi dengan dipukul-pukul, itu bukan hanya buahnya yang jatuh, tapi dahannya patah. Dahan patah itu menyakitkan. Saudara. Kalau dilihat prosesnya waktu dipukul dahannya patah, tapi justru dari dahan yang patah, dahan itu bisa berkembang, beranting-ranting sampai jadi 5 sampai 6 ranting dan dari satu dahan menjadi banyak ranting dan kalau beberapa dahan lagi dipukul-pukul tak lama kemudian zaitun itu menjadi rimbun. Ya, setelah kita analisa. Jadi hari ini kita ditanya Tuhan, waktu kita ini merasa dipukul, waktu digepiok, ya, yakinkah Anda bahwa itu akan mengeluarkan sebuah pertumbuhan yang lebih hebat? Kita akan jadi lebih hijau, lebih rindang, lebih segar. Yang setuju katakan amin. Orang dunia aja kalau digepiok itu ya, dipukul, kena sesuatu itu percaya ada pulih. Makanya saya lihat ada satu apa yang saya cerita kepada Anda. Ya di IG saya gudung guyu ya gitu ketoke menurut bahasanya itu orang Banyuwangi. Ya, orang Banyuwangi itu kan bahasanya ya setengah Using, setengah Jawa gitu ya. Ya itu ada orang Banyuwangi di depan itu ya. Ngomong Madang itu ya jadi Madiang gitu ya. Padang ya jadi Padiang gitu ya. Nah coba kita lihat. Dia ngomong begini. Lah iya, tasnya lengi. Wis keterak poso. Tahu tuh keterak poso maksudnya baru kumpulkan uang sudah ketabrak puasa. Lah puasa itu kan lebih boros. Ya, orang kerjanya juga begitu dikurangi, makanan ya sekadar makan, ada makanan tambahan dan sebagainya. Ya, jadi pada waktu kena puasa itu mereka rasa bahwa ini beban lebih berat. Wis Maret kena poso, awal April kena rioyo meneh. Waduh tambah entek iki jelengan. Ya. Lalu yang lain berkata, Maret nanti April kena rioyo, Mei rioyo ini bubar, mulailah waktu bulan Syawal orang punya hajat, terutama yang orang Jawa. Ya, mulai mlebu Syawal. Lah nanti kalau sudah Syawal pertengahan Mei selesai, masuk Juni itu selalu masuk hari raya kedua namanya besar. Pokoknya wis besar, waduh wis gak Jawa, gak Cina, kabeh duwe gawe, betul ya? Ini ren cungguk ren kabeh punya gawe, bulan besar saudara. Ruam ini buan, aduh angponnya luar biasa. Nanti kalau setelah Juni, kata mereka, Juli lebih parah lagi, sudah buan habis. Juli itu kena uang pangkal, seragam, daftar ulang. Halo? Halo betul ya? Terus apa lagi itu SPP, ya betul ya? Waduh Juli itu luar biasa pokoknya entek-entekan.
Mereka masih punya harapan. Anaknya berkata, "Ndak apa-apa wis Bu, Maret keterak poso, April keterak rioyo, Mei keterak bubuhan, Juni keterak sumbangan, nanti Juli keterak uang pangkal, Agustus pasti merdeka," katanya. Betul enggak? Hah? Betul enggak? Betul, Agustus pasti merdeka. Mbok jawab, "Iya, Agustus merdeka, September jebeber wis apa iki?" Ya katanya ya. Kenapa orang berkata demikian? Itu supaya dirinya itu punya kekuatan untuk menghadapi bulan-bulan yang demikian. Amin. Orang diperantas, orang dipukul, itu selalu akan tumbuh. Bagaimana waktu Anda kena pukul dengan persoalan? Yakinlah di balik persoalan pasti ada peningkatan. Amin. Berikut setelah keluar buahnya itu jatuh, buah zaitun akan diinjak dalam kitab Ulangan seperti Aser. Zaitun itu diinjak justru keluar minyaknya. Waktu dia jatuh karena pukulan, dia tidak berarti apa-apa. Setelah jatuh karena gepioan, karena pukulan, kalau dia mau berfaedah dan faedahnya kelihatan, dia diinjak. Bagaimana hidup Kristen yang sesungguhnya? Justru waktu kita tidak dihargai orang, waktu kita disepelekan orang, waktu kita diinjak oleh orang, waktu kita tidak dapat sebuah penghargaan sedikit pun dari yang lain, yang keluar seharusnya bukan keputusasaan, tapi semakin diinjak, semakin keluar faedah dan kegunaannya. Wah, itu Kristen. Halo? Amin. Makanya Kristen tidak pernah haus dengan penghormatan. Lu mau hormat ya tidak apa-apa, lu tidak hormat ya cincela. Kayak zaitun dulu, karena berbuah dia digepiok. Cinglinya kalau saya mau cerita Anda, supaya zaitun tidak dipukul, tidak digepiok, kan harusnya dia ada cara. Dia pasti sambat kepada pohon lain. Enak ya kamu jadi kelapa. Kelapa itu jatuh tuh tidak pernah dibiarkan jatuh terlalu tinggi. Pasti diuntir sebentar dari tangan itu dimasukkan lalu turun baru dicul. Kenapa? Kalau terlalu tinggi pecah. Semua buah itu punya cara untuk memetiknya. Di desa-desa saya sering kali lihat pohon atau buah paling manja. Tahu Vel? Buah paling manja itu buah apa? Manggis. Buah manggis itu kalau dipetik tidak boleh jatuh. Karena kalau jatuh, dia berubah warna kuning, keluar itu namanya getah. Yang keluar kuning, yang ke bawah jadi pahit itu manggis. Makanya kalau pilih manggis ibu-ibu, jangan ada yang kuning-kuningnya itu getah. Pasti dalamnya pahit. Ya, walaupun manggis itu buah paling jujur, kalau saudara lihat bunga-bunga di pojok itu, kalau bunga-bunganya itu 5, pasti buahnya nanti 5 di bawahnya. Kepingannya itu. Kalau 7, ya 7. Kalau 4, ya 4. Tapi bagaimana buah itu diperlakukannya? Dia selalu dipanjat dan dengan halus dipetiknya, lalu dibawa turun, tidak pernah ketatap barang keras. Itu manggis. Lah zaitun malah digepiok. Mungkin zaitun akan sambatan, enak ya lu manggis ya, lu lihat keluar buah orang sayang mbak kamu, orang menghargai, orang rasanya kayak nyun sewu gitu ya, mau mete ay. Gua itu enggak pernah. Jangankan ngomong sewu, jangankan matur nuwun, digepioi. Maksudku mungkin zaitun berkata, ambilen buahku, peen, minyaknya wis entek nolah. Cuma mbok yo rodok sopan gitu loh, waktu mete itu loh. Ojo digopiok-gopiok sakarepmu dhewe. Kan ya potel kabeh awakku ini sampai kayak ngene iki. Betul kan ya? Itulah pohon lain cuma usul satu, iku ngono salahmu dhewe kok. Lah lha kon kok berbuah? Betul? Coba lu gak buah, gak dipukul orang. Betul? Yang satu pohon berkata, makanya gua ini mau berbuah rodok males. Soalnya manusia itu rasanya loh ya, ndak tahu terima kasih lah. Ini bangsa yang ndak ngerti terima kasih itu manusia itu. Bocegan siren, ndak tahu ngomong sisi itu loh.
Ya, nanti kalau ngomong CC itu dipedot. C, gitu ya. Itu kayak menunda gitu kan ya. Tapi CC itu tidak ada rasanya. Lah kalau nuruti sesuatu hanya karena dipangkas karena berbuah, orang kan tidak akan mau berbuah. Saudara. Tapi lihat zaitun, semakin dia dikepiok, semakin dia dipukul, semakin dia semangat. Kenapa? Sebentar aku berkembang, sebentar aku semakin lebat, sebentar aku menghijau. Sebentar lagi aku rimbun, luar biasa. Dan dia berikan di hidupnya, gepioan, totok no sudah. Kenapa? Di balik gepioan pasti ada perkembangan. Amin. Semakin tidak dihargai orang, semakin naik itu. Tambah tidak matulungoni. Saya mesti tanya kepada saya, Anda juga tanya kepada Anda. Waktu Anda diinjak, Anda tidak dihargai orang, yang keluar apa? Sementara ada tema ini saya terus kena loh. Betul ya? Sementara ada tema ini mengerjakan hidup saya. Kalau zaitun diinjak, keluar minyak. Anda dan saya waktu diinjak, keluar apa? Keluar keputusasaan? Keluar ancaman? Halo? Betul? Lah ini PD yang dibentuk Tuhan. Saya juga lagi dibentuk dengan tema ini. Semasa saya tidak dihargai orang, semasa saya direndahkan orang, semasa saya seperti tidak dibutuhkan orang, bersyukurlah. Itu masa-masa kita direndahkan. Ambil saja teori para wanita, bal bekel, tambah banter. Bantingi. Halo? Siapa sih tahu bekelan? Kita tahu enggak pernah bekelan nih ya. Pernah? Oh pernah ya. Ya pernah ya. Kalau bal bekel itu mendal ke dalamnya cuma sedikit, kita cuma bisa ambil beberapa biji. Nih perempuan-perempuan. Betul ya? Tapi kalau pinter ditekan ke bawah, naiknya lebih cepat. Sambil naik bola itu bisa cecek 5. Cek, 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 cek. Kalau enggak cecek itu cuma 1. 1, 2. Betul ya? Kenapa? Selalu deh. Kok enggak bawa banter nong ini supaya ke atas. Cek, 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 cek. Entek wis. Nanti cek maneh. Mah. Betul ya? Cep maneh. Cep maneh. Sep. Habis mah sep terus apa? Lus ya? Sing ini apa? Lus. Es. Lus. Dan sebagainya. Bagaimana dengan zaitun? Kalau luput dari injaan, dia akan masuk dalam tumbuhan. Tapi lihat, justru yang ditumbuk bukan sekedar minyak biasa. Yang diiles pakai kaki hanya untuk sayur, salad. Yang ditumbuk itu akan masuk bait suci menjadi penerangan dalam menorah atau pelita emas. Luput dari tumbuhan masuk kepada gilingan. Ya, pengepresan. Presnya ada 4 juga di Getsemani itu ya, diusung ke Kapernaum. Bagaimana kita menjadi kuat dalam penderitaan? Penderitaan bukanlah sebuah tujuan, penderitaan hanyalah proses. Hari ini yang menderita, percayalah zaitun itu cuma sekali digepiok, tidak boleh lagi kembali. Tuhan berkata kepada Israel, kalau engkau memetik hasil buah zaitunmu dengan memukul-mukulnya, jangan engkau mengulangi lagi untuk memukulnya. Percayalah di balik proses pasti ada kemuliaan. Di balik penderitaan pasti ada pemulihan. Di balik apa yang Anda lakukan, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kembali ada tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Kita kembali kepada pencetus ide ini. Kapan toh nyanyian ini muncul? Ayat 1. Mazmur 52 ayat 1. Yuk kita lihat. Mazmur 52 ayat 1. Ya. Untuk pemimpin biduan. Ya. Nyanyian pengajaran Daud. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud. Ketika
Ketika Doeg orang Ketika Doeg. Doeg Rodo angel memang nama ini. Ketika Doeg. Orang Edom itu. Ya. Datang memberitahukan kepada Saul. Bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Ya. Mengapa engkau memegahkan diri? Mengapa engkau memegahkan diri? Dia berkata tentang Doeg. Terus. Dengan kejahatan. Dengan kejahatan. Hai pahlawan. Hai engkau pahlawan. Sehingga kita kenal sekarang siapakah Doeg sebenarnya. Dalam pemandangan Daud mestinya engkau ini pahlawan. Tapi engkau pahlawan yang memegahkan diri. Terus. Terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan? Terus. Terhadap siapa? Orang yang dikasihi Tuhan. Terus. Engkau merancangkan penghancuran. Engkau merancangkan penghancuran. Lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Hei Doeg. Terus. Hai engkau penipu. Hei engkau penipu. Engkau pahlawan tapi engkau penipu. Engkau pahlawan tapi lidahmu seperti pisau cukur. Basa Jawa atau kasar. Kue pahlawan, ning ilatmu iki kaya silet. Lebih parah maneh. Pahlawan tapi cangkemmu rusak. Nah ini saudara ya. Rajale ilat iku rada mlebu. Sing ketok iku cangkemmu. Hei engkau siapa? Penipu. Cukup sampai situ. Apa sih yang terjadi dengan Doeg ini sebenarnya? Kok sampai Daud itu menyanyi? Nyanyian terkenal tentang Doeg, nanti baru ada kembali kepada dia. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun. Doeg. Doeg ini kita baca sajalah ceritanya ya. Dalam kitab 1 Samuel 21. Penderitaan Daud itu sampai seberapa tuh saudara? Jadi kalau saudara hari ini menderita, tolong kita ukur seberat apa penderitaan kita. Dan saya yakin firman Tuhan malam ini jadi kekuatan buat kita. 1 Samuel 21 ayat 1. 1 Samuel 21 ayat 1. Sampailah Daud ke Nob. Sampailah Daud ke Nob. Terus? Kepada Ahimelek, imam itu. Cukup. Ceritanya kalau saya mau ulang kepada saudara. Setelah Daud menjadi raja dan hidup di tengah-tengah istana. Menjadi penghuni istana. Ya, perjuangan yang lalu sudah kita lupakan. Sampai dia ditipu oleh Saul. Dia berkata katanya kalau ada orang dapat mengalahkan Goliat, dia akan dijadikan menantu raja. Dapat hadiah besar, keluarganya bebas pajak. Semua tidak pernah nyata dalam hidupnya Daud. Ya. Lalu saudara, waktu dia menagih itu, mana aku menjadi menantu raja? Pada waktu pulang berjuang, justru anaknya Saul, putrinya Saul nomor 1 namanya Merab, itu dikawinkan dengan orang lain. Ya sudah, Daud berkata ya sudahlah belum rezeki. Memang tidak layak kok aku ini kan jadi orang miskin dari Bethlehem, anak Isai, cucunya Obed, masih ingat ya? Buyutnya siapa? Boas, istrinya Boas namanya Ruth. Karena aku ini orang Moab mungkin tidak layak jadi menantu raja. Setelah Merab dikawinkan dengan orang lain, adiknya Merab, anak bungsu perempuannya Saul, jatuh cinta kepada Daud. Namanya Mikal. Lalu orang memberitahu kepada Saul, Mikal anakmu jatuh cinta kepada Daud. Oke. Ini senjata untuk melenyapkan dia. Daud, anakku jatuh cinta kepada kamu, kamu boleh menikah. Asal bayarlah dengan 200 kulit katan orang Filistin. Menjadi emas kawin. Dan Daud memberikan lebih. Setelah jadi mantu, dia tinggal di istana. Ya, dia menikmati hasil perjuangannya. Tugasnya terus-menerus hanya main musik untuk mendatangkan damai sejahtera.
Satu waktu memang musim kehidupan itu berganti. Percaya hidup itu ada musimnya? Halo? Halo? Kita kan punya nyanyi itu ya. Musim itu selalu berganti. Daud harus tinggalkan istana, dia harus menjadi menantu yang dianggap pengkhianat oleh mertuanya. Gara-garanya cuma satu, emak-emak itu loh nyanyi. Padun suara wanita itu loh. Nyanyi pakai rebana, enggak tahu iramane irama apa. Di salam satu liriknya itu berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan Nah, goro-goro ini loh saudara. Mungkin Daud itu bisa ngelus dodo, iki siapa sing ngajari nyanyi itu. Lirik yo karangane sopo aku ya ndak ero. Do sama dengan opo ya ndak ngerti. 3/4 atau 4/4 atau 6/8 aku ya ero. Lah mereka yang nyanyi tapi yang kena Daud. Dia musuh terus. Karena buancinya sampai dia dilempar lembing tombak. Sampai 2 kali. Akhirnya kakak iparnya namanya Yonatan berkata, weh nyo, lu pergi ya weh nyo. Kalau diterus-terus no mate kon kok. Ya, wis ngene wis lah. Kita ikat perjanjian antara Daud dengan Yonatan. Kamu pergi, diantarkannya lah. Lalu dilepaskan oleh istrinya sementara untuk berjuang. Lalu Daud meninggalkan zona nyaman menuju kepada zona perjuangan. Sudah malam ini saya sebut bukan zona masalah, zona perjuangan. Dalam rangka pengembangan kehidupan. Bisa terima Bapak Ibu? Jadi kalau hari ini Anda dalam penderitaan, wis ojo ngomong penderitaan, wis lah. Zona perjuangan. Halo? Setuju ya? Dan perjuangan selalu akan membuahkan hasil yang disebut dengan pengembangan. Ya, sekarang lihat Daud. Pertama kali dia kemana? Sampailah Daud di Nob. Nob itu di mana toh Pak? Ini karena PD. Anda tak jelasin sak jelas-jelasnya supaya Anda bisa khotbah di tempat lain gitu. Ojo ngurungokno terus, satu kali Anda akan pimpin kebaktian rumah tangga cek rotok keren gitu maksud saya. Di mana Nob itu? Nob itu kalau dari Yerusalem, timurnya Yerusalem itu ada sebuah gunung atau bukit namanya Zaitun. Zaitun ini di sebelah utara Bukit Zaitun ada sedikit lagi bukit kecil itu namanya Nob. Daerah Nob. Nob itu batasan dari suku Benyamin, sukunya Saul, dengan suku Yehuda, sukunya Daud. Jadi batasannya itu kota Nob. Sekarang Nob itu jadi kampung modern namanya Sawiyah. Sawiyah. Lah wong Jawa mesti ngerti Sawiyah. Sapa Sawiyah? Sawiyah ya anak Jejek, betul kok ya. Waduh, bahasa daerahnya satu gitu dulu ya. Sawiyah itu anaknya Cicak itu loh. Anak Jejek jadinya Sawiyah. Ya. Makanya saya tidak pernah lupa dengan daerah itu karena di benak saya ini anak Jejek saya. Nah, Sawiyah. Apa yang terjadi di situ? Di Nob kepada Ahimelek imam itu. Siapa Ahimelek ini Pak? Lihat tangan saya. Ahimelek adalah anaknya Ahitub. Jadi ayahnya Ahimelek namanya Ahitub. Nah ayahnya Ahitub namanya Pinehas. Ketemu? Nah ayahnya Pinehas namanya Imam Eli. Iling ciliane Samuel. Betul ya? Anaknya Eli ada Hopni, ada Pinehas. Lah anaknya Pinehas ini Ahitub. Anaknya Ahitub namanya Ahimelek yang dulu dibesarkan di Silo. Sekarang dia melayani satu rumah sembahyang kecil yang ada di Nob. Nanti anak-anaknya, keluarganya dia itu 85 orang imam dibunuh oleh Saul. Dan tinggal satu anaknya Ahimelek yang hidup melarikan diri namanya Abiatar. Nanti jadi imamnya Daud. Ya.
Apakah itu memang jalannya? Saya pikir tidak, karena ibu kota dari zaman Saul adalah Gibea, belum Yerusalem. Yerusalem itu jadi ibu kotanya nanti pada zaman Daud jadi raja, itu pun tidak langsung. 6,5 tahun Daud memerintah di Hebron, baru pindah ke Yerusalem 33,5 tahun, total Daud jadi raja adalah 40 tahun. Jadi waktu itu masih di Gibea, daerah Benyamin, karena Saul suku Benyamin. Dia datang ke rumah Tuhan, menemui imam. Saya juga sampaikan kepada Anda, biar ini jadi prinsip buat kita. Anda kalau mau jadi orang kuat dalam segala penderitaan kita, sampai berhasil menjadi rimbun berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Setiap kali ada masalah, setiap kali ada kesulitan, nomor satukan Tuhan sebagai alamat yang tepat, sebagai pelarian. Amin. Sambatan orang itu kadang-kadang podo ayo kok. Saya belajar banyak loh dari sini. Ini cerita sekolah minggu. Bagaimana Daud keluar dari Benyamin menuju daerahnya yang namanya Yehuda. Dalam perbatasan itu dia tidak toleh kiri, tidak toleh kanan. Dia ada di satu benak. Saya pergi ke rumah Tuhan. Nah, saat itu imamnya namanya Ahimelek bin Ahitub. Ahitub adalah anaknya Fineas, Fineas anaknya Imam Eli. Apa yang dicari di sana? Dia mencari hadirat Tuhan. Dan saya tetap katakan hadirat Tuhan adalah alamat pertama untuk kita lari. Setiap ada kesulitan, di sanalah terjadi pertolongan. Amin. Kenapa? Karena Tuhan itu untuk membawa seseorang menuju kepada kemuliaan, dia sanggup loh merangkai air mata itu menjadi permata. Tuh nyanyian tahun piro itu kok. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau rangkai air mataku jadi permata. Betul ya? Itu nyanyian kok saya rada lupa. Kau rangkai kesusahanku jadi sukacita. Kabut hitamku jadi sutra. Di mana tempatnya? Di rumah Tuhan. Ya. Daud senantiasa punya model yang begitu. Sampai waktu dia berdosa sekalipun, dia berkata, mana yang kamu pilih? Ini hukumannya atau ini? Atau ini? Dia berkata, enggak. Lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan daripada di tangan manusia. Kenapa? Tuhan punya belas kasihan. Manusia cuma kaya dengan penghakiman. Manusia itu disambati kok yo kok. Mari ngomel ngoceh kita jawabnya padha ae aku yo ngono. Lah lek padha ae itu kaya opo? Pak, itu kan kebetulan dia lewat di situ, Pak. Adakah ayat yang lain yang menunjukkan bahwa dia berkali-kali datang ke rumah Tuhan? Apakah ada, Pak? Coba kita lihat pasal 22. Ayat 11. 1 Samuel 22 ayat 11. Ya. Lalu raja menyuruh memanggil Ahimelek bin Ahitub, imam itu, bersama-sama dengan seluruh keluarganya. Ceritanya itu satu waktu Saul itu segergeten. Muangkel mikir no anaknya namanya Yonatan. Sampai waktu dia duduk, semua pegawainya dikasih tahu. Dari antara kamu ini loh, orang-orang Binyamin yang sak suku sama saya. Kamu enggak tahu tale anakku itu sekongkolan sama Daud orang Yehuda itu. Kok bisa kamu enggak kasih tahu? Semua diem. Lah ada orang asing, orang Edom namanya Doeg. Dia cari muka, dia berkata, Raja, barusan ini aku tahu Daud datang di Nob. Di rumahnya Ahimelek. Nah makanya Daud itu keegi sama si Doeg ini. Lambimu itu loh.
Apa mang bahasa Jawa? Cangkemmu iki lho. Dia kasih tahu. Kasih tahu apa? Dia datang ke Nob, dia pergi ke rumah Ahimelek. Ahimelek kasih dia roti. Lalu didoakanlah Ahimelek itu, Daud itu dikasih roti, didoakan, malah dikasih pedang. Lalu pergi. Padahal pedang itu ya pedangnya Daud sendiri, pedangnya Goliat dititipkan di sana. Raja murka, panggil itu Ahimelek. Terus Pak? Dan datanglah sekalian menghadap raja. Terus? Kata Saul, cobalah dengar, ya anak Ahitub. Jawabnya, ya tuanku. Dengar, Ahimelek anak Ahitub. Ahimelek berkata, ya tuanku. Kenapa? Kemudian bertanyalah Saul kepadanya. Ya. Mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku? Ya. Engkau dengan anak Isai itu. Ya. Dengan memberikan roti dan pedang kepadanya. Siapa yang kasih tahu? Sekali lagi, Doeg. Terus? Menanyakan Allah baginya. Sehingga ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini. Ya. Terus? Lalu Ahimelek menjawab raja. Katanya? Tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Begini raja. Kenapa aku kasih roti kepada dia? Kenapa aku kembalikan pedangnya Goliat kepadanya? Kenapa aku doakan dia? Aku pikir selama ini adakah pegawaimu yang setianya sama seperti Daud? Terus? Apalagi ia menantu raja. Apalagi dia kan mantumu. Terus? Dan kepala para pengawalmu. Terus? Dan dihormati dalam rumahmu. Ya. Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia. Ini bukan yang pertama kali loh dia datang dan aku doakan dia. Ini satu bukti bahwa Daud sebenarnya bukan sekali itu datang kepada Ahimelek. Berkali-kali dia datang kepada Ahimelek. Hanya Ahimelek dipanggil, dia tanya, kenapa kamu bersekongkol? Siapa yang ngomong? Doeg. Memang waktu itu Doeg menyaksikan semuanya itu. Lalu Ahimelek berkata, adakah pegawaimu seperti dia? Mana mungkin aku anggap dia ini pengkhianatmu, wong dia itu mantumu. Halo? Dan dia adalah orang yang dihormati. Dia adalah kepala pasukan yang selalu berhasil. Pikirnya Ahimelek pasti gara-gara cangkem rusak. Cangkem siapa? Doeg. Wah, panas hatinya ini. Ada saudara yang pernah menderita karena cangkemnya seseorang? Aduh, muangkel loh kadang-kadang ya. Aku ini. Terus kadang-kadang lah orang biasa berkata, ayo di-clear no. Siapa sih ngomong? Iko, ayo di-clear no. Hari ini kita diajari, ndak usah nge-clear cangkeme orang. Lek wis ijo ya tetap ijo, mbok clear apa ya tetap ijo. Wis ndak usah di-clear-clearan. Halo? Halo betul ya? Wis jarno kono wis, ayo tak genahno. Ndak kira genah. Apalagi posisi kita seperti Daud. Wis ndak kira genah. Sudahlah terima saja. Itu mulut-mulut yang luar biasa. Biar Tuhan punya urusan dengan mulutnya. Tapi saya dan Anda seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Tuhan. Yang setuju katakan. Amen. Ngomong dari sebelah. Ndak usah panas dengan mulut orang. Amin. Halo amin. Nah. Apa yang terjadi setelah itu Ahimelek dipanggil, lalu Saul berkata, hai tentara-tentara, bunuh dia dengan keluarganya. Tidak ada yang bangun. Ayo bunuh dia. Semua tidak berani, ini iman. Karena semua tidak mau bunuh, Doeg engkau yang mengatakannya, sekarang engkau yang mengambil parangmu. Doeg mengambil parangnya, 85 imam keluarga Ahimelek dari Nob dibunuhnya semuanya. Satu saja yang luput adalah Abiatar.
Saul tidak puas. Semua tentara kita ke Nob. Seluruh penduduk Nob, sak sapi-sapinya, sak wedus-wedusnya, dientek no. Coba heran. Orang gak usah kena marah begitu. Dan akhirnya anaknya Ahimelek namanya Abiatar nyusul Daud. Dan Daud berkata, ikut aku. Karena yang mau cabut nyawamu, juga cabut nyawaku maunya. Mari bersama dengan aku, engkau pasti tenang, katanya. Ya, poin yang pertama saya katakan, dalam kesusahan cari oh Tuhan. Nyanyian kuno berkata, cari dia saja yang bisa tolong. Betul ya? Dia kuatkan dahaga jiwamu, tuh Tuhan. Ya, cari dia saja. Berikut, pasal 22. Yuk kita lihat ayat yang ke-8. Setelah Daud dapat roti, apa yang dikatakan oleh Daud? 1 Samuel 22 ayat 8. Sehingga kamu sekalian mengadakan... Sorry. Pasal 21, Balik kepada ceritanya Daud. Pasal 21 ayat 8. 1 Samuel 22 ayat 21. 21 ayat 8. 21 ayat 8. Ya. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, Ya. tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa karena perintah raja itu mendesak. Setelah dia dapat roti, didoakan oleh imam, dapat restu. Ya, makanya saya setuju, saudara-saudara, dalam hidup kerohanian kita ini punyailah bapak rohani. Ya, tempat Anda untuk berkonsul dengan Tuhan. Punyailah satu pembimbing. Ya. Atau apapun namanya sudah yang akan jadi tempat Anda untuk membicarakan Tuhan dalam penderitaan kita. Lalu dia berkata, aku sudah dapat roti. Ahimelek, apa engkau punya senjata? Ingat ya, Ahimelek adalah anaknya Ahitub. Ahitub anaknya Pinehas. Pinehas anaknya Imam Eli yang seharusnya tidak boleh maju dalam peperangan. Tapi anaknya Imam Eli dua-dua itu pernah maju dalam peperangan. Itu karena Tuhan yang menggerakkannya. Orang Lewi ikut perang, matilah dua-duanya. Nah, berita kematian Hofni dan Pinehas itulah yang membunuh Imam Eli juga di rumahnya. Kok dia jatuh, lehernya patah. Imam itu berdoa, tidak boleh perang. Ahimelek jujur berkata, ya aku ya tidak punya senjata lah. Untuk apa aku senjata? Karena aku orang Lewi. Aku imam. Imam tidak boleh gelut, apa mana tukaran. Perang mana oleh. Halo, mau gegeran tidak oleh kok. Kalau delele no ya apa? Ya harus menang wae. Kata Feli, saya juga mesti belajar itu. Jarno wis omong-omongnya orang wis. Gak usah dikelirno, gak usah digenahno, gak usah gegeran, babahno kono lah. Tapi katanya Ahimelek kepada Daud, lanjut, memang aku tidak punya pedang itu. Kemudian berkatalah imam itu, ya, pedang Goliat orang Filistin. Pedangnya Goliat orang Filistin. Yang kau pukul kalah di lembah terbantin. Yang kau pukul kalah di lembah terbantin. Itulah yang ada di sini. Itu ada di sini. Terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Ya itu kan hakmu. Yang mengalahkan Goliat adalah kamu. Pedangnya di sini. Lalu Pak. Jika engkau hendak mengambilnya. Kalau engkau hendak mengambilnya. Engkau butuh pedang itu. Ambillah. Ambillah. Yang lain tidak ada. Yang lain tidak ada. Hanya ini. Hanya itu. Kata Daud. Kata Daud. Tidak ada yang seperti itu. Lihat. Tidak ada yang seperti itu. Bahasa yang lain berkata. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga. Daripada pedangnya Goliat itu. Terus Pak. Berikanlah itu kepadaku. Berikanlah itu kepadaku. Lihat saya. Ada cerita yang lain seperti kalau dilihat.
Waktu Daud menerima pedang itu, dilihatnya lah pedang itu dan berkata, tidak ada yang seperti ini. Yang dipuja itu bukan pedangnya Goliat. Apa yang terjadi dalam benaknya dia? Dia ingat satu peristiwa. Kapan dia mendapatkan pedang ini? Hanya berbekal batu umban dan satu pengali-ali, Tuhan menolong dia. Dan akhirnya matilah Goliat, dia dapat pedang itu. Pada waktu pedang itu di tangannya dia berkata, tidak ada yang lebih indah daripada ini. Apa yang menurut saudara yang indah itu? Yang indah adalah kenangan masa lalu di mana Tuhan telah menolong dia dalam peperangan itu. Amin. Satu, cari Tuhan. Yang kedua, kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pasti Tuhan tolong. Muncullah nyanyian berkali-kali dia menolong. Berkali-kali dia bolehkan. Pengalaman Samuel terjadi lagi pada waktu dia ada satu daerah peperangan dengan orang Filistin berkenaan dengan tabut perjanjian, dapatlah kemenangan di sebuah daerah namanya Ebenezer. Apa artinya Ebenezer? Tuhan sudah menolong, sekarang Tuhan juga menolong. Masa yang akan datang dia tetap menolong. Yang setuju katakan. Prinsip yang kedua. Tidak usah khawatir. Sepertinya belum ada pertolongan. Hanya belum, tapi bukan tidak. Belum. Karena Tuhan itu tidak berubah. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Masa lalu mesti kita ingat, Tuhan pernah tolong saya. Kali ini pasti dia tolong saya. Kapan-kapan saya masuk lagi dalam satu proses perjuangan, pasti dia tolong saya. Ya, ini orang berjuang, tidak pernah ditinggalkannya. Ada nyanyian anak-anak yang saya selalu ingat. Seorang ibu melepaskan anaknya masuk asrama. Di satu kota dia sekolah, nyanyi itu berkata, selamat anakku berjuang, ayah bunda tinggalkan. Terus wajahmu tetap terbayang. Terus Pak, dalam kandung ingatan. Apa nanti kan? Tunaikan tugas kewajiban. Panggilan Bu Pertiwi. Yang paling akhir. Ayah bunda menyerahkan. Di mana? Kau di tangan ilahi. Itu nyanyian bagus loh. Nyanyian anak-anak. Sudahlah, kalau dulu Tuhan tolong, pasti dia akan tolong. Selamanya dia pasti tolong. Coba kita lihat kitab Ibrani 13 ayat 8 sebagai peneguh aja. Ibrani pasal 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Ya. Yesus Kristus tetap sama. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun Baik hari yang ini. lalu maupun sekarang. Dan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Kalau dulu dia tolong, sekarang dia tolong. Masa yang akan datang pasti dia tolong. Prinsip yang ketiga, terakhir. Coba kita lihat. Setelah dia melarikan diri dari Nob, terjadilah pembunuhan di Nob. 85 orang, imam dibunuh, nanti dibaca. Daud pergi ke Gad. Ini tempat kedua. Dia datang kepada sahabatnya. Raja orang Filistin namanya Lachis. Baru saja dia masuk. Ini kan sahabat. Tapi kan orang Filistin. Orang Filistin rasan-rasan. Mulut lagi. Beberapa orang berkata, bukankah ini Daud? Yang lain berkata, Daud yang mana? Daud yang bunuh Goliat, pemimpin kita itu loh. Hah? Masa? Iyalah. Padahal tujuannya Daud itu pergi ke raja
Lachis, kota Gad. Bahkan tentang dia, katanya orang-orang Gad, orang menyanyi Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Apa yang dilakukan oleh Daud? Pasal 21, coba kita baca ayat 13. Ini yang terakhir. Yuk. Mazmur 21 ayat 13. Sorry. 1 Samuel. 1 Samuel. 21, ayat 13. Atau ayat 12 lah. Mulai ayat 12. 1 Samuel 21 ayat 12. Daud memperhatikan perkataan itu. Nah ini Daud memperhatikan kata orang. Dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Seandainya dia tidak memperhatikan kata orang, dia ya tidak takut. Tadi kan begitu, orang mau ngomong apapun ya biar dia ngomong. Itu kan haknya dia ngomong. Lah ini baru orang Gad ngomong tentang dia perhatikan kata itu. Dia simak kata itu, merasuk dalam sukmanya Daud. Daud menjadi takut. Saya ingatkan Anda, masa depan kita hanya kita yang menentukan dan Tuhan. Orang lain tidak punya andil apa-apa dalam kita. Apapun sebutan mereka, itu biar sebutan mereka. Yang menjadikan saya dan Anda adalah firman Tuhan dan perkataan kita. Amen. Yang setuju katakan, amen. Orang mau ngomong apapun sudah. Gak kira kan tadi uang melarat selawase, selamat berbicara. Ate tadi opo anak kire kok. Nito mama meyula, nito papa meyula, nito engkau meyula. Pasti ini meyula. Karep-karepmu sudah. Selama orang ngomong, Anda tidak perhatikan, tidak akan mengganggu Anda. Jujur, berapa kali Anda berikan telinga untuk orang, lebih gede daripada telinga untuk Tuhan. Yang hanya menghasilkan ketakutan. Ini adalah buktinya. Kok dengaran Daud ini ngerungokno orang. Untung di tengah-tengah ketakutan itu Tuhan beri hikmat. Apa hikmatnya Pak? Berikut. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka. Terus? Dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Berbuat pura-pura gila. Saya mau tanya. Saudara, ada saudara yang pernah susah kena-menen sampai tok gendeng? Loh saya mau tanya. Saya tahu, kita ngukur kesusahan kita ini loh. Siapa yang pernah susah? Saya yakin Anda semua pernah susah, betul ya? Siapa yang karena susahnya sampai tok gendeng? Pernah Pak? Tok mabuk kali. Tok mabuk mungkin tok goblok rada iso loh ya. Walaupun tok goblok itu wangil. Lebih gampang tok pinter. Betul, saya ndidik orang, saya ajak jemaat tok goblok, enggak berhasil. Satu kali kita masuk Israel, ada bom di Aman. Lah kita mesti pulang lewat Aman. Saya ngomong, kita etok goblok. Ya, biar satu tour leader kita saja yang bisa bahasa Inggris, kita semua etok enggak bisa. Oke? Oke, supaya enggak banyak pertanyaan. Oke ya, siap? Oke, tos etok goblok. Mau turun bis wis tak kanan nih etok goblok. Kita masukkan satu ruangan, paspornya suruh keluarin. Ya, lalu pemimpin grup kita, tour leader kita, paspornya dikeluarin, semua dikeluarkan. Datanglah tentara berkata, sorry, where do you from? Indonesia, kabesa. Saya ngomong Jawa, ya tok goblok, kata ya, wis meneng ya. Wis tak elingno lho teko jeding, tok goblok. Aku mbek ngoteng-ngoteng jendela supaya dia ndak tahu lah. Saya ngomong ke dia, "Hei, tok goblok." Jadi, "Oh, iya ya." Ditanya lagi. "Are you from Indonesia?" "Yes, Indonesia." Ditakoni, "Are you Muslim?" No. Aku ngatek maneh, "Waduh rek, tok goblok." Aku gitu ya. Tetap ndak iso. Tapi orang tok pinter tuh gampang. Sampai Waljinah nyanyi, elailu sawu dipangan uler. Wong bodoh, ini loh, etok-etok gendeng itu loh, gak angel loh. Nah saya yakin di antara saudara, PD Hope, ya memang kita ini ada susah. Tapi saya kok yakin, ya ndak ada di antara kita saking susahnya sampai mampu etok-etok gendeng itu.
Makanya saya tanya lagi, ada yang pernah? Tidak ada. Apa yang dilakukannya? Yang dilakukan Daud adalah dia nyakar-nyakar pintu gerbang Gad. Dia mengeluarkan air liurnya itu sampai ngobiosi janggutnya. Lalu orang-orang itu lari kepada Lachis. Ini loh Daud yang mengalahkan tentara kita. Daud yang membunuh Goliat datang kepada kita. Pada itu konco loh sama Daud. Maksudnya Daud, aku tak bangkang dari mertua pro sahabat. Dilihatnya oleh Akhis. Nah, dia ngomong, gak kurang tahu wong gendeng di gini kok ngawur wong gendeng mbok mrene. Apa di kota ini kurang orang gila? Suruh dia pergi. Cepat-cepat Daud disuruh pergi lalu dia pergi. Keluar dari maut. Hikmat yang Tuhan beri itu kadang-kadang tidak nutut pikiran kita. Hari ini kita dalam kesusahan mungkin, dalam kesukaran. Tahukah Anda dalam kesukaran itu seringkali kita kehilangan hikmat. Basa Jawane kelangan coro. Ya opo terusan iki terus ya opo aku iki lho terus ya opo. Kalau Anda sudah kehilangan cara Anda datang kepada manusia, podo. Lah ya terus ya opo ya? Terus ya opo ya apa ya opo ya apa ya opo salen sampe entek poso selak riyo. Ya apa ya opo ya apa ya opo. Datanglah kepada Tuhan. Dia sumber hikmat. Amin. Datang kepadanya. Ingat, dulu dia pernah tolong kita. Sekarang dia pasti akan tolong kita. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati kita semua.